Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ika Rahayu dari UPTSD Negeri 123 Gresik, calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Endang Martiningsih MPD dan Bapak Agus Supriyanto SPD sebagai pengajar praktik. Selamat menyaksikan. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul saya pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Perlu diketahui bahwa budaya positif itu sangat penting bagi pembelajaran di sekolah, terutama untuk mendisiplinkan murid. Next, Pak. Budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan ini bisa berupa tentang kedisiplinan siswa pada waktu mau masuk ke sekolahan. Guru semuanya itu menjemput siswa di gerbang dengan bersalaman. Itu merupakan dari budaya positif. Next. Di sini kita akan membahas ada beberapa poin dari budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi. Diturunkan sedikit, Pak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini bisa berupa saling menghormati, saling menghargai, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, terus tidak bertengkar gitu ya sama teman-temannya. Disiplin positif itu sendiri itu sangat penting di dalam kelas. Melalui anak-anak kita harus selalu menerapkan budaya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Pak. Disiplin positif merupakan disiplin tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Di sini maksudnya tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Apabila ada siswa misalnya datangnya terlambat, kita itu jangan langsung menghukum dia atau memarahi dia, atau
berpikiran yang buruk tadi ya. Jadi kita harus menerapkan restitusi terlebih dahulu kepada peserta didik untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Serta membentuk karakter yang positif. Karakter yang positif itu yang seperti apa? Karakter yang positif itu melalui 5 profil pelajar Pancasila yang berketuhanan kepada yang Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis ini ya, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ini merupakan dari sifat-sifat dari nilai kebajikan. Ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Perlu kita ketahui ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia atau peserta didik itu biasanya kan menghindari hukuman dengan cara, oh saya takut datang terlambat dan dihukum Pak Guru atau Ibu Guru. Saya takut kalau tidak mengerjakan PR nanti dihukum oleh Pak Guru atau Ibu Guru. Itu merupakan cara untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dia mengerjakan itu ada motivasi tersendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti ini ya contohnya. Saya ngasih contoh ke teman-teman supaya teman-teman nanti mengucapkan terima kasih kepada saya, atau nanti teman-teman memberikan imbalan kepada saya. Ada yang punya motivasi seperti itu, padahal itu tidak boleh ya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada di sini itu seorang itu ingin dihargai, ingin diakui melalui prestasinya. Jadi dia itu selalu menunjukkan prestasinya. Saya ingin orang berkompeten, saya punya prestasi seperti ini. Itu merupakan ada motivasi tersendiri ya untuk untuk penghargaan, dan ini untuk menghargai diri sendiri. Ada yang seperti itu. Next Pak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berbeda ya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ini biasanya itu guru ya suka menghukum murid. Ada kalau yang datangnya telat, disuruh lagi muter di lapangan, kan seperti itu ya. Padahal itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus melakukan restitusi, jangan selalu memberikan hukuman. Wes contohnya aku dewi loh ya. Aku dewi yang ngono. Biasa ya kalau pelajaran olahraga ada anak sing nakal, tak panggil, sini. Baru marinya mas kepala temannya kamu loh. Ada apa bu? Bu aku sampai hukum ya bu ya. Gorong tak hukum belum seru ada hukum dari. Bu aku hukuman pos apa yo bu yo? 10 yo. Anak yang belum tambah senang ya dihukum, agak bingung. Padahal ini kan tidak boleh. Terus konsekuensi itu bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini sudah ada perjanjian ya. Kalau konsekuensi, jika kamu tidak mengerjakan tugas, kamu harus menulis selama 1 jam menulis apakah itu saya telat mengerjakan tugas sampai selesai beberapa lembar. Terus kemudian ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang kuat. Ini sesuai dengan Gosen pada tahun 2004. Jadi restitusi adalah cara yang paling tepat untuk menangani murid kita yang bermasalah. Jadi kita itu tidak langsung memberikan hukuman atau akan memberikan konsekuensi, itu ternyata tidak benar. Selama ini saya juga salah karena saya selalu menerapkan sistem hukuman kepada murid saya. Padahal ini yang sebenarnya yang paling betul adalah restitusi. Jadi kita tanyakan kepada anak, misalnya anak itu datang terlambat. Kita tanyakan dulu pokok permasalahannya itu apa. Kita cari dulu, kita pantau dulu, karena sebagai guru kita harus bisa menjadi seorang manajerial. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita juga menanyakan kepada murid kita pada waktu melakukan restitusi. Yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, setiap orang itu pasti punya salah. Kita kan selalu merasa seperti dulu sebagai seorang guru pada waktu melakukan restitusi. Jadi anak itu dengan leluasa itu mengungkapkan semua permasalahannya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Biasanya kan anak kan suka berbohong. Kalau kita melakukan restitusi dari hati ke hati, itu anak bisa mengungkapkan semua pokok permasalahannya. Jadi kalau kita bicara sama anak, sebaiknya kita setiap manusia itu pasti punya salah. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, termasuk teman sampean kemarin juga melakukan kesalahan, dan sekarang sampean lakoni lagi ya kesalahan yang sama seperti ini. Apa pokok permasalahannya? Kita cari dulu. Kemudian kita cari pokok permasalahannya. Terus kita tanya kepada dia, orangnya seperti apa yang mereka inginkan, cita-citanya itu seperti apa. Jadi melalui seperti itu kita bisa tahu dan mendisiplinkan murid kita melalui restitusi. Saya ingin jadi seorang polisi, Bu, misalnya seperti itu ya. Oh, jadi seorang polisi itu harus punya kedisiplinan yang tinggi, harus pintar, harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi mereka itu punya motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Next, Pak. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Selama ini kita menggunakan peraturan kelas, ya kan? Di kelas kan ada tulisannya. Biasanya kita tempel peraturan kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kita rubah sekarang, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Contohnya di sini ya, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Dan selanjutnya ini sampai kelas 7, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Keyakinan kelas sendiri itu dibentuk oleh semua murid ya, dalam satu kelas tersebut sama Pak Guru atau Ibu gurunya. Jadi ada nilai-nilai apa yang mereka inginkan di situ. Misalnya saling menghargai, Bu, ditulis di sini ya. Saling menghargai, dikumpulkan, nanti dicari pokoknya, itu dijadikan keyakinan kelas, sehingga menimbulkan nilai-nilai positif bagi semua murid dan guru. Misalnya di sini merasa diterima dan dimiliki. Berarti di sini kalau murid sudah mulai seperti itu, berarti ada perjanjian kontrak dengan teman-temannya, tidak boleh bertengkar ya. Selalu bersikap positif. Berarti sesama murid harus ada kerja sama. Tidak boleh gak wawu-wawuan lho. Ya, seperti itu ya. Tidak boleh ada perselisihan dengan temannya. Ya, bersikap positif. Terus senantiasa saling membantu. Lah perlu diketahui di dalam kelas kan biasanya ada anak yang punya sikap individual, tidak suka membantu temannya. Jika ada temannya
mengalami kesulitan, ada yang tidak mau membantu. Contohnya dalam kesulitan mengerjakan tugas matematika biasanya ya. Kalau olahraga sih gampang ya, penculit, mana ya. Kalau matematika kan ada rumusnya. Temannya itu tidak mengerti. Aku dudono kok, oh yo iki yo rumusnya iki apa? Salahmu kok gak ngomongno Pak Guru maklapok. Ya biasanya kan ada yang seperti itu. Itu berarti mempunyai sifat individual. Tapi kalau di keyakinan kelas tersebut ada senantiasa saling membantu, berarti ada perjanjian kontrak antara teman satu dan teman lainnya, harus saling tolong-menolong dan saling membantu jika mengalami kesulitan dalam belajar. Next, Pak. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Perlu diketahui setiap manusia itu punya kebutuhan dasar dan punya dunia berkualitas masing-masing, baik Pak Guru, Bu Guru maupun semua murid. Jadi punya dunia berkualitas sendiri-sendiri. Next, Pak. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Bertahan hidup ini mencakup sandang, pangan, dan papan ya. Kebutuhan hidup akan makanan tercukupi, akan pakaian tercukupi, akan tempat tinggal juga tercukupi. Itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap individu itu pasti punya kebutuhan untuk kasih sayang. Semuanya pasti ingin disayang keluarga, disayang orang tua, disayang teman-teman, termasuk siswa kita juga ingin mendapatkan kasih sayang dari Pak Guru atau guru yang ada di sini. Ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita menerima siswa itu langsung kan merasa, oh ya Allah, ternyata Pak Guru, Bu Guru itu menyayangi aku, bisa menerima kekuranganku. Padahal aku ini kurang bisa loh ya, kurang bisa mengerjakan tugas ini, tapi ternyata mereka baik loh ya. Nah, jadi mereka itu bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Kebebasan. Di sini kita memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menerima pembelajaran. Karena ada peserta didik itu bisa menerima pembelajaran itu melalui melihat ya, melalui pendengaran. Ada yang juga melalui gerak. Pasti kan macam-macam kita ketahui ya peserta didik kita. Kalau seserane jegibet, mumet, gak gelem leret. Mungkin itu memang gaya belajar dia. Kalau gak apa jenenge, gak mumet, gak melayu, gak sok mlebu pelajarane. Ya, ada yang juga melihat, aja tenang melihat. Karena kalau tidak dengan melihat, dia tidak bisa menerima ilmu. Terus ada yang juga mendengar. Wis menengah demen iso tak sakane duli nanti paling ngrungokno. Dijelasno gurune, ditanyain ternyata bisa menjawab. Itu berarti pendengarannya, kayak belajarnya seperti itu. Dan siswa itu biasanya itu suka dengan kebebasan. Jadi kita itu jangan istilahnya itu iya, mengatakan siswa kita ya, harus seperti ini, jangan seperti itu. Jadi kita biarkan anak itu berkembang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing dan sesuai bakat dan minatnya. Ya, keempat adalah kesenangan. Nah, setiap manusia itu pasti punya kesenangan tersendiri ya. Ada yang begini, suka makan misalnya. Ada murid yang suka makan nasi pecel, nggak suka rawon, masa kita suruh makan rawon? Kan nggak seperti itu kan? Kita biarkan siswa itu berkembang menurut kesenangannya tersendiri. Contohnya untuk menerapkan kesenangan pada siswa adalah melalui ekstrakurikuler ya. Kita dirikan ekstrakurikuler olahraga, entah itu volley atau atletik, terus drum band ataupun gongi apa Bu Win? Iya,
gamelan. Di sini kebetulan ada gamelan, tapi lama belum beroperasi ya, karena gurunya belum mendapatkan guru ekstrakurikuler untuk gamelannya. Kita bisa menyalurkan kesenangan siswa kita melalui ekstrakurikuler. Jadi mereka inginkan apa? Menjadi siswa yang disiplin. Kita bisa salurkan lewat kegiatan pramuka atau untuk kreativitasnya. Karena siswa itu suka bergerak, suka dengan bola, kita salurkan lewat bola voli. Ada yang suka kesenian, kita salurkan lewat gamelan atau seni tari. Kemudian di sini ada Bu Win ya sebagai pengajar tari menari. Yang ketiga adalah penguasaan, yang kelima adalah penguasaan. Kemudian dasar manusia tentang kepenguasaan adalah istilahnya ini di sini itu rasa untuk diakui. Penguasaan itu kepingin diakoni. Oh misalnya contohnya ya, aku gitu iso ngharap iki lewat aplikasi ngene iki ngono. Wis tak dudune kanca-kancaku ngono. Mengko kanca-kancaku lak wahan ngono. Dibake belum iso rek kan. Itu kan butuh diakui temannya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Hampir semua orang itu ingin kebutuhan dasar penguasaan ada yang seperti itu ya. Manusia itu kan macam-macam. Ada yang seperti ingin diakui kepintarannya, keahliannya, kreativitasnya. Ada yang seperti itu sehingga dia selalu menunjukkan kehebatannya. Next Pak. Dunia berkualitas ya, ini materinya selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kita murid punya dunia berkualitas sendiri-sendiri. Next Pak. Contohnya di sini ya, pertanyaan di sini mengenai dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa? Kira-kira orang yang paling penting dalam hidup Anda itu siapa? Kira-kira? Siapa berarti orang tua? Ada lagi siapa? Suami. Ada lagi siapa? Emak. Siapa mana? Anak. Ya macam-macam jawabannya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau saya adalah orang tua, suami dan anak. Karena saya juga sudah berkeluarga. Sedangkan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan seperti apa? Ada yang bisa jawab? Saling menyayangi. Terus ada lagi apa? Bisa membahagiakan orang tua. Ada lagi? Siapa? Apa Pak Tolib? Membahagiakan suami ya. Saling menghargai. Terus apa lagi? Kasih sayang. Semua manusia pasti ingin disayang. Disayang bojone, sayang koncone yo. Terus nih, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan daripada diri Anda? Kira-kira karakter apa? Tegas? Atau apa? Penyayang? Terus apa lagi? Penyabar. Oh, pinter Pak Tolik mau sabar. Dan lagi apa? Kira-kira apa, karakter apa yang Anda inginkan, yang ideal buat diri Anda? Menghargai. Terus apa lagi? Kenapa? Disiplin. Ya, disiplin itu penting ya dalam kehidupan kita. Kita selalu harus menerapkan disiplin, baik disiplin di rumah maupun di lingkungan kerja. Ada lagi? Kira-kira nilai apa ya yang paling ideal? Karakter atau sifat apa yang paling diinginkan? Apa Huin?
Bu Rista, karakter apa? Tadi ada yang penyayang, penyabar, disiplin, rasa mengasihi, terus saling menyayangi, tolong menolong ya, mempunyai karakter berjiwa, suka tolong menolong. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan selama ini, mulai dari dulu waktu sekolah sampai sekarang bekerja ini, kira-kira pencapaian Anda yang sangat dibanggakan itu apa? Oh, aku pernah menang juara 1 tingkat nasional lomba membaca puisi atau seperti itu. Ada yang lain? Apa Bu Win? Pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan menjadi guru yang profesional. Yang profesional itu yang bagaimana? Yang bisa menyalurkan ilmu kita kepada peserta didik, yang bisa mengayomi peserta didik, yang selalu memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik melalui disiplin positif, budaya positif. Terus ini, apa pekerjaan ideal bagi Anda itu apa? Pekerjaannya guru, iya saya juga guru. Wis ideal wis dadi guru jen ya. Wis gak dadi apa-apa, dadi guru yang ibu rumah tangga. Ya, jadi guru itu memang sekarang itu gimana ya? Guru itu memang pahlawan tanpa tanda jasa. Istilahnya di sini itu kita apa yang ilmu yang kita dapatkan dulu, kita harus mencurahkan kepada peserta didik kita. Kita kan pastinya bangga kalau punya murid yang pinter, yang suka dengan kita kan bangga. Kalau kita dirindu-rindukan oleh murid kita kan senang. Bu, kenapa kemarin nggak masuk ya? Bu, wayahe kelas 5 ae mlebu, wayahe aku gak mlebu. Ya saya ngono aku di barangnya anak mau cari pilih kasih. Ya, padahal kan tidak seperti itu. Itu adalah pekerjaan ideal bagi diri kita adalah menjadi pendidik, karena kita sekarang adalah menjadi pendidik. Kita harus berusaha menjadi pendidik yang baik buat peserta didik kita untuk menjadikan mereka menjadi orang yang berkualitas, yang berprestasi. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa ya kira-kira ya? Perjalanan hidup saya itu, kalau saya itu dulu seperti ini ya, cita-cita saya itu dulu itu menjadi akuntan, bukan guru olahraga, karena ingin sekali bekerja di perpajakan. Kebetulan saya juga menyukai pelajaran akuntansi, tapi kenapa di situ saya itu punya bertolak belakang dengan orang tua saya disuruh mendaftar di UNESA dulu ya. Pokoknya saya disuruh menjadi guru ya. Kenapa? Karena guru itu merupakan panutan bagi peserta didik, panutan dalam hal yang positif. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, dan menurut orang tua saya itu guru itu bisa mendapatkan pahala nanti. Kita kalau nanti itu di akhirat itu bisa ditolong oleh anak didik kita, murid kita, karena kita mengamalkan ilmu kita ya, ilmu yang kita punyai kepada anak didik tanpa memohon atau mengharapkan imbalan apapun. Apa yang paling berharga dalam hidup Anda? Kira-kira apa yang paling berharga? Keluarga, ada lagi? Keluarga, ada yang pekerjaan, ada juga yang menjawab itu pekerjaan. Keluarga adalah yang paling utama ya, yang paling bermakna dalam hidup kita adalah keluarga. Next Pak. 5 posisi kontrol. Nah ini harus kita ketahui 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pengajar. Next.
Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik ini bisa berupa menyuruh anak push up, squat jam, atau lari memutari lapangan. Itu kan berupa hukuman fisik. Kalau verbal itu lewat ucapan. Kita mengucap kata-kata, kita mengeluarkan kata-kata yang gak pantas atau yang gak enak kepada peserta didik, sehingga mereka merasa tersakiti. Itu tipe penghukum. Ada yang seperti ini kan, penghukum itu. Kamu dari dulu itu gak bisa seperti ini, kamu ini dasar anak bodoh. Itu adalah tipe penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Besok jangan ulangi lagi ya seperti ini. Nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Lah itu kan bisa membuat seorang anak berpikiran, gara-gara aku bu guru nanti dimarahi kepala sekolah, ya kan? Jadi anak itu merasa bersalah. Tidak boleh seperti itu ya. Ternyata posisi seperti penghukum membuat orang merasa bersalah itu tidak benar dan tidak boleh diterapkan kita sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, ini banyak sekali yang kita gunakan, yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita itu menjadi teman buat murid-murid kita. Tapi dalam jangka panjang itu tidak baik ya posisi teman itu, karena jika kita ada permasalahan dengan murid tersebut akhirnya menjauh, itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi murid tersebut. Jadi untuk posisi teman sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang pendidik. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Artinya memonitor berarti mengawasi, sehingga mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi guru di situ memonitor tindakan muridnya setiap hari. Jadi di situ guru itu selalu mencatat menggunakan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya kemarin telat ditulis di sini, Mirna telat dengan hari Kamis kemarin. Terus besoknya lagi hari Jumat telat lagi ditulis lagi. Lah itu ada tipe monitor atau pemantau. Terus yang terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi ini adalah posisi yang paling harus dilakukan oleh seorang guru. Seorang guru harus menerapkan nilai posisi manajer ya dalam mengajar peserta didik di sekolah, sehingga kalau kita menerapkan nilai manajer, kita pasti melakukan restitusi terhadap peserta didik kita. Jadi kita tidak langsung menghukum mereka atau membuat mereka merasa bersalah, dan juga tidak langsung mengejak mereka ya yang berbuat salah, sehingga di sini dengan melalui restitusi kita bisa menerapkan posisi kontrol manajer kepada murid kita, sehingga murid kita itu bisa menemukan solusi atas tindakan atau kesalahan yang mereka perbuat. Contohnya seperti ini, kalau sistem manajer, besok misalnya ada seorang siswa yang melakukan kesalahan. Besok kira-kira apa tindakan yang kamu lakukan untuk kedepannya? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Lah, berarti dia mempunyai jawaban sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, kita itu hanya selaku membantu mereka di dalam posisi manajer. Lanjut, Pak. Ini segitiga restitusi. Kita melakukan restitusi ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
Teori kontrolnya kita harus ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa mereka berbuat kesalahan ini pasti punya alasan tersendiri. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal ya. Menanyakan keyakinan ini setelah kita bentuk keyakinan kelas ya. Terus ini segitiganya. Validasi menanyakan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ini kita menerapkan ini, kita menggunakan kalimat seperti ini kepada siswa kita ya. Kalau kita melakukan segitiga restitusi supaya siswa tersebut tidak merasa merasa dihargai, merasa dimiliki, merasa mendapatkan kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau siswa kita ada masalah, melakukan kesalahan, kalau kita menggunakan kalimat seperti ini, pasti dia nanti bicara sejujur-jujurnya. Oh berarti aku dewi sing gak ngelakuin kesalahan. Ternyata ada lagi yang melakukan kesalahan selain saya. Pasti pikirannya seperti itu ya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya kan, ini untuk membuka permasalahan tersebut lewat menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya itu apa. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Pasti mereka menjawab punya bu. Kiranya apa yang membuat kamu menjadi seperti itu? Saya telat itu bu karena saya nonton TV terlalu malam, suka main HP. Nanti kan terjawab di sini di validasi tindakan yang salah. Terus kita selanjutnya menanyakan ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Iya bu, saya meminta orang tua untuk membangunkan saya lebih awal. Ini nanti memecahkan permasalahannya di sini ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama Pak Guru dan peserta didik di kelas. Tadi kan kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita tanya, keyakinan kelas apa yang kira-kira dilanggar sama semen itu apa? Nanti kan anaknya itu menjawab karena sudah membuat keyakinan kelas disiplin bu. Nah, tadi kan ada keyakinan kelas disiplin. Terus selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kita tanyakan cita-citanya. Cita-cita dia menjadi apa? Nanti kita jadikan kita tahukan satu persatu nanti ketemu ya. Kalau misalnya menjadi, kemarin menurut saya yang seperti itu, saya menjadi dokter bu. Oh, menjadi dokter. Kalau menjadi dokter harus belajar yang rajin, tidak boleh mencontek. Karena pokok permasalahan kemarin saya adalah siswa sedang mencontek di kelasnya ya. Next Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, monggo. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktu yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya
Berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia. Duduk kembali semuanya. Anak-anak, sebelum pelajaran olahraga di kelas dimulai, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Dulu kita kan menggunakan peraturan kelas ya. Sekarang kita ubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada waktu di kelas, di luar kelas maupun di rumah. Nah, kalau peraturan kelas dulu itu seperti ini ya, apa namanya, berpakaian rapi ya kan, tidak boleh rame ya, terus bersepatu, datang tepat waktu. Tapi kalau keyakinan kelas kita ambil intinya ya, beberapa poin tapi mencakup semuanya. Nanti dulu akan bagikan kertas biru ini, nanti kalian isi keyakinan kelas apa ya, tulis ya. Kira-kira nilai keyakinan
nanti kamu tulis nilai-nilai keyakinan apa yang ingin sampean wujudkan ya. Yang ingin sampean terapkan di kelas kalian itu apa nilai-nilainya ya, ditulis di sini. Setelah ditulis, nanti ditempelkan di papan tulis. Ditempelkannya harus yang rapi ya. Tidak boleh bergerak ke sini, harus yang rapi. Ayo anak, dimulai menulisnya. Ditulis yang jelas ya menulisnya ya. Ya Bunda bisa membaca, kalau kecil dulu kelihatan tulisannya. Ya. Oh, milik yang besar ya nak ya. Ya. Nilai apa yang ingin sampean terapkan di kelas ini? Wah, kok pengen koncoku iki. Oleh aku tidur, aku gak iso. Apa yang kembali saya berarti saling aku pengen kelas ini bersih, berarti teman-teman harus apa? Oh, nilai kebajikannya harus rapi. Ya, seperti itu. Aku gak senang biar kocokku telat, berarti ditulis disiplin. Nah, kepinginnya seperti apa? Soalnya nanti itu sesuai perjanjian ya. Keyakinan kelas itu nanti hulu-hulu dengan anak-anak berjanji untuk menerapkan nilai tersebut. Ya, sudah ditulis semua? Ya, ditulis dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Ada yang sudah? Belum. Satu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Sudah ya? Kalau sudah ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau sudah ditempel, ini ada lem. Ya. Nggak usah. Nggak usah pakai nama. Ya, ayo ditempel nak. Di depan. Nggak apa-apa sayang. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Ya. Nggak apa-apa. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak lemnya. Bagus sekali ya.
Kerjaan apa? Yaitu melaksanakan keyakinan kelas ya. Harus kita terapkan. Setelah kita membuat keyakinan kelas, pelajaran olahraga kelas dimulai ya. Coba keluarkan bukunya, buku pelajaran olahraganya. Ya, tema 4. Itu temanya ya. Nah, ini tentang keseimbangan statis. Dilihat di sini ada anak sedang melakukan gerakan keseimbangan statis, yaitu dengan sikap kapal terbang. Caranya bagaimana? Tidak pertama berdiri, tegak, kemudian Kedua tangan diletakkan ke kedua samping, tangan diletakkan ke samping. salah satu kaki dijulurkan ke belakang. Iya, kaki yang terkuat yang menginjak ya, jadi kekuatan kaki yang terkuat. Jadi kaki kiri diangkat ke belakang. Nah, seperti huruf T ya. Di sini sudah dijelaskan cara-caranya bagaimana. Manfaatnya adalah untuk melatih apa? Terus melatih apa lagi? Terus keseimbangan. Melatih keseimbangan tubuh supaya tubuhnya selalu seimbang apabila berdiri menggunakan satu kaki. Ya, itu untuk memperkuat teknik kita. Jadi kalau di rumah maupun di sekolah sering latihan ya. Latihan berdiri saja atau menggunakan sikap kapal terbang seperti ini tadi. Ya. Sekarang anak-anak dibuka halaman 21. Ya. Yang PJOK nomor 3 ya. Nomor 3 saja dikerjakan nomor 3-nya. Tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita, dikerjakan tepat waktu ya. Harus disiplin waktu, tanggung jawab berarti mengerjakan. Ya, dikerjakan dulu. Yang nomor 3. Nomor 3. Sudah kok, belum Bu. Sudah semua? Ya. Coba selesaikan harus jujur, tidak boleh mencontoh punya temannya. Kerjakan sendiri ya. Nilainya tadi jujur, berarti harus dikerjakan sendiri. Sudah selesai? Nah, berarti kalau sudah selesai berarti tepat waktu. Berarti anak-anak sudah mengikuti kelas kita dengan nilai kebajikan, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Ya, nomor 3 tadi apa saja yang termasuk dalam keseimbangan? Iya, sesuai dengan materi kita hari ini adalah keseimbangan statis, yaitu tentang sikap kapal terbang. Maka jawaban di sini adalah sikap kapal terbang. Ingat sekali anak-anak. Baiklah ya. Terus ada lagi. Nah, ini halaman 31.
latihan keseimbangan statis tadi sudah dijelaskan dulu melalui gerak, sikap, rapat, langkah-langkahnya kita sudah tahu semua. Terus tadi kan sudah mengerjakan tugas tepat waktu, berarti anak-anak sudah menerapkan nilai apa? Nilai keyakinan kelas apa? Tepat waktu. Disiplin, pintar, harus benar. Berarti anak-anak sudah menerapkan nilai disiplin. Terus mengerjakan secara sendiri tadi mandiri. Berarti apa nilai keyakinannya? Terus tadi kalau diberikan dulu tugas sama kerjakan kan? Berarti menerapkan nilai apa? Disiplin. Jawab. Berarti anak-anak sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih anak-anak ya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Guru ucapkan terima kasih. Sudah dimasukkan. Tugasnya dibiarkan di sini. Nah, dan ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dalam hati. Tangannya di sini. Berdoa dulu Mbak, jangan keluar ya. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Soalnya kan sudah ibu bagikan ya. Jangan lupa ditulis namanya, nomor absennya, dikerjakan dengan teliti ya. Jangan sampai mencontek temannya ya. Dikerjakan sendiri ya, harus mandiri ya, sesuai dengan keyakinan kelas kita. Mbak Jelita, nanti datang ke ruangannya ibu ya. Ya, ibu tunggu ya. Untuk yang lainnya harap dikerjakan, diteliti lagi, jangan sampai ada yang salah. Dilihat namanya ya, sudah benar apa belum. Halo sayang. Ya, masih ingat ya suruh Bu Lulu menghadap ya? Iya. Tahu kenapa kok dipanggil Bu Lulu? Nggak tahu. Tadi waktu Bu Lulu di kelas menjaga tadi ya, Bu Lulu lihat itu Mbak Jelita kok mencontoh punyanya Mas Januar. Bener apa enggak? Bener. Itu perbuatan baik apa dulu? Dulu. Kenapa dilakukan? Kalau guru oh, karena tidak sempat belajar tadi malam. Begini ya nak ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna.
termasuk Bu Lulu juga kemarin itu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini Bu Lulu tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi Bu Lulu mencari solusi untuk permasalahan yang Mbak Jelita lakukan tadi. Ya, tentunya Mbak Jelita punya alasan tersendiri ya kenapa melakukan hal seperti itu tadi. Punya Bu. Apa? Belajar. Oh, sehingga menyontek Januar. Kenapa kok bisa sampai lupa belajar? Oh, ketiduran. Kenapa kok sampai ketiduran? Kecapean ya. Kira-kira ada langkah efektif nggak untuk Mbak Jelita? Apa sayang? Ya, belajar lebih giat lagi ya. Apa yang Mbak Jelita yakini? Keyakinan kelas. Mbak Jelita meyakininya. Iya Bu. Nilai-nilai apa yang Mbak Jelita yakini? Kejujuran dan kemandirian. Kejujuran dan kemandirian bagus sekali, itu benar sekali ya. Contohnya tadi pada waktu mengerjakan soal PTS harus dikerjakan sendiri, itu berarti mandiri karena mengerjakan sendiri, dan juga harus jujur, tidak boleh mencontek, itu adalah suatu perbuatan yang jujur. Coba Mbak Jelita bayangkan kelas yang ideal itu yang bagaimana? Keyakinan kelas dan semua guru melaksanakan keyakinan kelas. Semua guru dan murid melaksanakan Keyakinan. Semua guru dan murid melaksanakan keyakinan kelas. Selanjutnya itu Mbak Jelita itu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Cita-cita saya mau menjadi polisi dan saya akan tahu jujur dan kemandirian. Oh, cita-citanya bagus sekali menjadi polisi ya. Ingin menanamkan dalam dirinya Mbak Jelita nilai kejujuran dan kemandirian. Memang betul sekali ya. Jadi seorang polisi itu harus punya sifat yang jujur dan harus mandiri dalam menghadapi berbagai kasus. Itu harus bisa dilaksanakan secara mandiri dan tidak boleh disogok, artinya jujur. Tadi kan Mbak Jelita sudah meyakini keyakinan kelas kita ya, kesepakatan di dalam kelas kita, yaitu nilai kejujuran dan kemandirian. Selanjutnya tuh Mbak Jelita itu ingin memperbaiki dari kesalahan Mbak Jelita tadi. Iya Bu. Mau? Siap. Siap. Kira-kira rencana apa yang akan Mbak Jelita lakukan? Saya akan terus belajar lagi dan habis sekolah saya akan belajar, terus habis maghrib saya akan belajar dan saya akan Habis maghrib terus belajar. Ada orang tua enggak di rumah? ada Ada. Terus sampai kalau bisa memberitahu orang tua supaya mengingatkan, saya untuk belajar. iya, mengingatkan Mbak Jelita buat belajar ya. Jadi harus selalu siap, selalu berusaha untuk belajar lebih giat lagi dan lebih giat lagi ya. Pulang sekolah dilihat jadwal pelajarannya, terus dibuat belajar, ada PR apa enggak, besok ulangan apa enggak, harus terus belajar. Dan jangan lupa ya bilang sama orang tua supaya mengingatkan untuk belajar. Siap? Siap. Siap meyakini kelas kita? Siap. Siap melaksanakannya? Siap. Tas dong. Nah, bagus sekali. Dah, kembali ke kelas. Nama saya Jelita, saya kelas 4 SD. Setelah melakukan restitusi dengan Bu Lulu, saya merasa lebih bahagia dan nyaman. Saya menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya telah buat. Terima kasih Bu Lulu. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Islamiyah, teman sejawat dari Bu Lulu, guru penggerak angkatan 6 dari SDN 123 Gresik. Setelah mengikuti seminar yang diadakan oleh Bu Lulu tentang budaya positif, saya menjadi mengetahui bahwa budaya positif itu sangat-sangat penting, terutama pada poin 5 yang berisi tentang kontrol guru, yang mana posisi kontrol manajerial itu sangat efektif diterapkan oleh guru ketika menghadapi permasalahan dengan peserta didik. Dan saran saya untuk Bu Lulu, tetap semangat,
maju terus dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka dari kelas 3 UPT SDN 1 Gresik. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan guru, saya menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan itu penting, dan kami semua harus menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.